ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, tema pembahasan dalam kajian ini, dalam seminar ini, adalah sebuah tema pembahasan yang sangat penting. Urgensi dari tema ini akan terlihat bagi siapa yang memahami pentingnya tema ini. Di antara sudut yang memperlihatkan urgensinya, yang pertama, kita tatkala berada di tanah air kita, berada di negeri yang kita pijak, apalagi kita sadari ini adalah negeri yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, kita bebas di dalam melaksanakan agama kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, berinteraksi dengan masyarakat, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga dan selainnya. Itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Hal yang harusnya kita syukuri. Dan kewajiban seorang muslim adalah mensyukuri segala nikmat. Sebagaimana firman Allah, washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kepada kalian kalau memang kalian beribadah kepada Allah. Dan setiap nikmat akan dipertanyakan pada hari kiamat. Termasuk negeri yang kita pijak, tanah yang kita berada di dalamnya, masyarakat yang kita dilahirkan di situ, berdomisili di tempat tersebut. Itu adalah nikmat-nikmat, semuanya akan ditanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan. Karena itu kita perlu menjaga dari nikmat ini. Mengenal nikmat kemudian menjaganya agar supaya nikmat ini selalu bersama kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab bertambahnya nikmat dan ditolaknya musibah adalah syukur kepada Allah. Allah berfirman, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sungguhnya nikmatku, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, dari urgensi tema pembahasan ini, agar berbagai kebaikan dan fasilitas yang dirasakan oleh warga negara itu dibalas dengan kebaikan. Sebab seorang muslim ketika dia mendapatkan kebaikan, dia membalas dengan kebaikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dia hidup di sebuah negeri, jalan-jalannya rapi, fasilitasnya dilengkapi, dijaga keamanan di dalamnya. Harusnya kalau dia bersyukur kepada manusia, itu adalah lambang kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat akan kondisi dan keberadaan seorang di dalam sebuah negeri itu akan membantunya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah mengingatkan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian yang ketiga, pembahasan ini mengingatkan pentingnya semua dari warga negara untuk menjaga tanah airnya, menjaga negerinya, dan mengenal kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Iya.
di dalam rangkaian-rangkaian pembahasan cinta terhadap tanah air, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ada penguraian hak-hak. Ada hak pemerintah, ada hak rakyat, ada hak orang tua, ada hak tetangga, ada hak anak dan istri, ada hak orang-orang yang non-muslim. Semuanya sudah ditentukan. Dan ada kaidah-kaidah dalam berinteraksi, diatur di dalam agama. Jadi kalau kita mengenal dari tema ini, akan luas sekali makna dari kehidupan ini. Sangat banyak dari kebaikan yang bisa dikenal. Iya. Kemudian yang keempat, dan ini termasuk hal yang paling pentingnya, bahwa memahami uraian-uraian terkandung di dalam pembahasan ini, di dalam masalah cinta kepada tanah air, dalam masalah bagaimana menjadi warga negara yang baik, itu akan membuka sudut pandang seorang hamba. Mempengaruhi cara berfikirnya. Bahwa rupanya di dalam bumi yang dia pijak, negeri yang dia berada di dalamnya, banyak sekali lahan-lahan kebaikan, pintu-pintu ibadah yang Allah bukakan untuknya. Dan ini akan berjalan dengan tujuan penciptaannya. Dan artinya seorang hamba sudah merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kita harapkan setiap dari aparatur negara, dari pihak keamanan, dari warga negara, semuanya kenal makna ini. Mengerti dari lahan-lahan ibadah. Agar supaya dia hidup tidak semata cinta kepada tanah air saja dengan kecintaan tabiat, fitrah manusia. Tapi ada bentuk ibadah yang membawa pahala untuknya. Menjadi bekal kebaikan untuknya pada hari kiamat. Maka inilah dari hal yang hendaknya dipelihara dan dijaga. Dan ini termasuk urgensi yang sangat indah dari pembahasan ini. Kemudian yang kelima, ya, mendalami pembahasan ini diharapkan akan menancapkan ke dalam jiwa perasaan seorang itu memiliki negerinya. Seorang itu bertanggung jawab di dalam negerinya. Punya kewajiban untuk saling bahu-membahu dan membina kebaikan. Sebab itu sifat kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Menguatkan sebagian yang lain. Dan seorang kalau dia merasa memiliki, dia akan menjaga apa yang dia miliki. Beda dengan orang yang tidak punya kesadaran. Tidak ada perasaan memiliki. Hanya cuek, acuh, tak acuh. Seakan-akan dia hidup sendirian. Ini semua dari pemikiran-pemikiran keliru yang kadang bisa membahayakan kehidupan bermasyarakat. Maka seorang penting untuk mengenal bagaimana dia memiliki jiwa, memiliki perasaan bahwa dia bertanggung jawab di dalam negeri yang dia pijak. Juga dari urgensi pembahasan ini, bahwa seorang apabila mengenal bagaimana hakikat kecintaan kepada tanah air yang benar, dan bagaimana menjadi warga negara yang baik, maka akan tampak sekali bahwa ini adalah salah satu sebab pokok terciptanya keamanan di dalam negeri. Iya. Dari salah satu sebab pokok terciptanya keamanan. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan orang-orang yang menebarkan aksi-aksi terorisme kalau dia paham tema ini. Kita juga tidak perlu khawatir terhadap orang-orang yang suka bakar-bakar hutan, bikin batuk-batuk manusia selama beberapa bulan. Kita juga tidak perlu khawatir terhadap sebagian masyarakat yang senang berbuat kerusakan. Ya. Kadang dia tidak sengaja, kepentingan duniawiyah, kejahilan. Tapi kalau memahami tema ini dengan baik, dia akan mengerti bahwa ini tema salah satu pilar tegaknya keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Kemudian yang berikutnya dari pentingnya tema pembahasan ini,
seorang yang mengenal kecintaan kepada tanah airnya dan kewajibannya di dalam masyarakat, ini akan melahirkan kecintaan yang hakiki, kecintaan yang bermanfaat. Bukan sekadar kecintaan yang bersifat tabiat. Karena itu saya di kesempatan ini juga ingin memberikan dasar pijakan dan kaidah di dalam masalah cinta kepada tanah air. Sudah diterangkan tadi oleh narasumber kita yang pertama, Ustaz Abdul Mu'ti, hafizahullah ta'ala, bahwa kecintaan kepada tanah air itu adalah tabiat dan fitrah manusia. Tabiat itu tidak ada yang bisa mencabutnya, melarangnya. Orang cinta kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, itu adalah hal yang biasa, lumrah. Dia cinta kepada tanah airnya. Iya. Tapi yang membedakan, ini kecintaan didasari di atas apa? Kalau dia hanya kecintaan tabiat, tidak ada yang membedakan di tengah manusia. Sebab ini perasaan dimiliki oleh orang kafir, dimiliki pula oleh orang muslim. Ya, dimiliki oleh orang yang fajir, dimiliki pula oleh orang yang salih. Iya. Dan bahkan kita tahu ya bahwa sebagian dari penjahat besar, orang yang berbuat keonaran besar di dalam negeri, itu orang-orang yang cinta kepada kampung halamannya. Kalau di kampung halamannya gemar dia berbagi, tapi di luar dia berbuat kerusakan. Ini tidak bermanfaat, hanya sekadar cinta saja. Sebagaimana pada hari kiamat, seluruh kecintaan tidak ada manfaatnya. Ayah akan lari meninggalkan anak-anaknya. Tidak ada anak lagi yang peduli kepada orang tuanya pada hari kiamat. Suami lupakan istrinya. Tidak ada lagi persaudaraan. Tidak ada ikatan cinta pada hari kiamat. Kecuali yang dibangun di atas dasar yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin, ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kecintaan kepada tanah air itu harus dibangun di atas dasar ketakwaan. Baik, dan ini poin pembahasan saya akan lebih tegaskan lagi di pembahasan berikutnya. Dan di sini dari urgensi yang ingin saya terangkan juga bahwa pentingnya seorang memahami tema kecintaan yang benar terhadap tanah air, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ini akan membuat seorang itu berada di sikap pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Tidak berlebihan, tidak pula mengacuhkan. Karena umat ini dididik menjadi umat yang pertengahan. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala akan saya uraikan lagi pada poin-poin yang terkait dengan pembahasan asas dan pijakan tegaknya kehidupan bermasyarakat. Di dalam mewujudkan negeri yang baik menjadi warga negara yang baik. Iya. Kemudian yang ke-11, kita juga harus mengetahui bahwa seorang yang punya fikih bagaimana kecintaan yang benar terhadap tanah airnya, bagaimana menjadi warga negara yang benar, kalau dia punya fikih dan pemahaman yang baik dalam hal ini, dia akan tahu bahwa kecintaan kepada tanah air itu bukan sekadar emosinya, bukan sekadar mengikuti perasaan dan emosi saja. Tapi harusnya diiringi dengan hal-hal yang membawa ketentraman dan kebaikan. Harus ada pengetahuan yang mengakar. Iya. Sehingga terlahir dalam ucapan dan perbuatannya hal-hal yang baik. Ketika Nabi SAW cinta kepada kota Madinah, beliau dari Mekah sangat cinta kepada kota Mekah yang beliau tinggalkan. Pindah ke Madinah, beliau mohon kepada Allah agar supaya kota Madinah ini dijadikan sebagai kota yang dicintai oleh Nabi melebihi kecintaannya terhadap kota Mekah. Iya. Dibangun di atas kecintaan ini, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah. Beliau berdoa supaya dihilangkan penyakit wabah dari negerinya. Dia berdoa agar supaya kota Madinah diberkahi pada beberapa transaksinya. Ini kecintaan terlahir dari ucapan dan perbuatan.
Nah, ini kalau seorang menyadari bagaimana makna cinta tanah air yang benar. Dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Akan terlahir seperti itu. Sebab kita tahu banyak dari manusia di negeri ini. Mungkin kalau dikatakan mendoakan negerinya. Tidak pernah terpikir mungkin di dalam hatinya. Bagaimana dia doakan pemerintahnya. Bagaimana dia doakan negerinya. Ya. Adapun khotib-khotib di mimbar Jumat. Hampir setiap Jumat mungkin kita dengarkan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sejahtera, jauhkanlah dari wabah dan sebagainya. Ya. Karena ini memang hal yang tertanam di dalam diri umat Islam. Perlu dimengerti. Ya, karena itulah kepada guru-guru dan ustadz-ustadz yang hadir di majelis ini juga kita perlu menanamkan kepada diri bahwa ini tema pembahasan perlu disampaikan di dalam mimbar-mimbar Jumat, di tema-tema umum agar berubah dari pemikiran di tengah masyarakat. Agar supaya tercipta kebaikan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian terkait dengan masalah kaidah dalam kecintaan kepada negeri dan tanah air. Sudah dipaparkan tadi bahwa kecintaan kepada negeri dan tanah air ada yang sifatnya tabiat, fitrah manusia. Dan yang kedua, dari hal yang hendaknya kita perhatikan juga bahwa kecintaan seorang itu hidup bersama itu tabiat manusia. Karena itu para ulama berkata insanu madaniyun bittaba. Manusia itu ya, secara tabiatnya dia cinta bersosial. Dia cinta hidup bersama, menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hajat dan keperluannya dalam kehidupannya terkait dengan yang lainnya. Itu asal tabiat manusia. Nah, ada manusia itu yang cintanya dia senang tinggal di hutan sendirian. Kemudian dia mengurung dirinya di tempat yang tidak ada manusia di situ. Iya. Ini biasanya kalau ada manusia yang seperti itu dianggap aneh di tengah masyarakat. Dianggap aneh. Keluar dari fitrah kebanyakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Maka tabiat manusia seperti itu. Nah, inilah hubungan di dalam negara. Dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, kehidupan sebagai warga negara. Ini diatur di dalam agama kita. Dibenarkan hal tersebut. Dan yang paling pentingnya yang ketiga, yang saya tegaskan tadi. Bahwa kecintaan kepada tanah air itu tabiat. Dia tidak bernilai pahala. Dia bukan dari keimanan. Dia bukan dari ketaatan. Kecuali kalau dibangun di atas dasar agama. Dibangun di atas dasar syariat. Barulah akan bernilai apa? Bernilai ketaatan. Ini kita tidak berbicara tentang hadits hubbul iman minal watan. Apa hubbul watan minal iman? Kadang kita sering dengar ya ada orang menyampaikan hadits bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Ini hadits kata para ulama adalah hadits palsu. Iya. Adalah hadits palsu. Dari sisi maknanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau dikatakan cinta iman secara mutlak, apa cinta negeri secara mutlak adalah bagian dari keimanan, berarti orang kafir juga sudah masuk Islam. Karena orang kafir banyak yang cinta kepada negerinya. Bersamaan dengan itu tidak dikatakan apa? Mereka beriman. Iya. Tapi kalau cinta kepada negeri dengan makna, misalnya negeri itu adalah Mekah dan Madinah, cinta Mekah dan Madinah adalah hal yang disyariatkan. Cinta kepada negeri karena negerinya adalah negeri Islam. Ya, presiden kita seorang muslim. Pimpinan negara seorang muslim. Mayoritas penduduk Indonesia ini kaum muslimin. Masjid-masjid terlihat, suara adzan terdengar. Ya. Orang yang ingin belajar agama, pondok-pondok pesantren berada di mana-mana. Bebas orang menjalankan tuntunan dan syariatnya. Ini adalah negeri kaum muslimin. Dan itu tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama dari alamat negeri Islam. Dari alamat-alamat negeri Islam. Dan itu ada di buku-buku para ulama, di buku akidah maupun di buku fikih. Begitu cara menilai negeri Islam atau negeri bukan negeri Islam. Iya. Maka sepanjang negeri ini adalah negeri
Islam, maka kecintaan terhadap negeri disebabkan karena hal ini, itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Seorang cinta kepada negerinya, sebab di negerinya dia bisa membuka berbagai lahan ketaatan. Di negerinya dia bisa beribadah dengan baik. Iya. Di bumi yang dia pijak, dia mampu untuk melakukan berbagai ketaatan. Iya. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan tentang bumi pada hari kiamat? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi itu akan bercerita tentang berita-beritanya. Kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Dari ayat ini sebagian para ulama memetik faedah. Disunnahkan kalau seorang itu sholat, dia sholat di banyak tempat. Ya, sebab kalau dia sholat di atas bumi ini, bumi akan mempersaksikan. Ini si fulan pernah sholat di sini. Dia sholat lagi di tempat lain, bumi di situ mempersaksikan. Ini si fulan pernah sholat di situ. Betapa baiknya seorang kalau hidup di dalam sebuah negeri. Bumi mempersaksikan. Ini si fulan, dia di dalam negerinya, dia indah. Berbaik sangka kepada penduduk negerinya. Cinta kebaikan untuk negerinya. Cinta kebaikan untuk manusia. Ini si fulan, dia berada di sana, dia jaga keamanan. Si fulan berada di negeri sana, dia menasihati manusia untuk berbuat kebaikan. Dia catat dari amalan kebaikan di dalam hal tersebut. Maka ini kalau kecintaan kepada tanah air seperti ini bentuknya, maka itulah yang merupakan bagian dari iman, bagian dari ketaatan. Ini yang harus kita kembangkan dan kita jaga di dalam dirinya. Di sini ada dua pembahasan yang sangat penting yang saya garis bawahi. Pembahasan yang pertama, karakteristik cinta negeri dan tanah air yang baik. Seorang yang hidup di dalam sebuah negeri, apakah dia pemerintah, apakah dia di aparat keamanan, apakah dia di warga negara, ada akhlak, ada karakteristik, ada sifat-sifat hendaknya dia miliki. Akan terjalin kemasyarakatan yang benar, kecintaan terhadap negeri yang baik. Di antara sifat itu yang pertama adalah ikhlas. Iya. Sebab kapan dia ikhlas berbuat sesuatu di dalam negerinya karena Allah, mencari pahala di sisi Allah, maka itulah yang membawa keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada seorang, maka hati seorang muslim tidak akan membawa dengki. Tidak ada hal yang jelek di hatinya, bersih. Nah, itu sifat penduduk surga ya. Sebab penduduk surga itu bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi 3 sifat. Siapa yang sifat ini ada padanya, maka tidak akan ada dengki di dalam hatinya. Yang pertama apa? Ikhlasul amalu lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Ini harus kita jaga. Ya, bukan seorang sekadar dia sebagai aparatur negara terikat dengan sebagai pegawai, terikat sebagai seorang yang ada kontrak kerja, atau dia misalnya di dalam keamanan terikat dengan kontrak kerja, terikat dengan keberadaannya sebagai pegawai. Maka ini bukan semata hubungan kerja atau hubungan duniawi. Tapi dia lakukan hal tersebut, ada nilai yang dia inginkan. Keikhlasan yang dia jaga. Keikhlasan yang dia jaga. Iya. Dan ini pokok. Kalau terwujud di tengah umat, inilah sebab yang menjayakan umat ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Bashir hadhil ummata bis-sana'i wat-tamkini fil bilad, wan-nasri war-rif'ati bid-din." Beri kabar gembira untuk umat ini dengan kejayaan, kekukuhan di negeri-negeri, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Wa man 'amila minhum bi'amalil akhirah lid-dunya, falaysa lahu fil akhirati nasib. Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, perhatikan, beramal akhirat untuk apa? Dunia, tidak ada keikhlasan. Siapa yang seperti ini, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Maka harus dijaga dari keikhlasan. Rugi seorang itu beraktivitas, berbuat, dia mencurahkan tenaganya, menghabiskan waktunya, kemudian akan sirna pada hari kiamat. Tidak ada gunanya, karena tidak dibangun di atas apa?
Keyakinan yang benar tidak dibangun di atas keikhlasan. Ini diibaratkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Kemudian sifat yang kedua dari sifat seorang penduduk negeri, sifat yang benar, seorang yang cinta kepada tanah airnya, dia harus berbekal dengan ilmu pengetahuan. Inilah yang akan menjalin kebaikan di dalam negeri. Dan pokok dari ilmu pengetahuan adalah ilmu agama. Ya, ilmu dunia diperlukan. Tapi pokoknya adalah ilmu agama. Kalau dunia hanya memperbaiki dunia. Kalau ilmu agama memperbaiki dunia dan akhirat. Memperbaiki dunia dan akhirat. Karena itulah Al-Quran mencukupi manusia pada segala yang diperlukan. Di dalam hadits Rasulullah terdapat petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh manusia. Ketika Malik ibn al-Khuwairith dan rombongan dari kaumnya datang berkunjung kepada Nabi. Dan mereka akan pulang ke negerinya. Ini akan pulang ke negerinya. Apa pesan Nabi kepada mereka ini untuk penduduk negerinya? Kata beliau, irji'u fakunu fihim wa'allimuhum. Kembalilah kalian ke negeri kalian. Hendaknya kalian berada di tengah masyarakat kalian. Dan ajarilah mereka. Sebab mengajari mereka itulah sebab kebaikan yang memperbaiki negeri. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, allimuhumul khair. Ajarkan kepada keluarga kalian kebaikan, ilmu. Iya. Kemudian dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia punya kesungguhan dan ketulusan. Itu as-sidq namanya. Allah firman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Yang terbaik untuk mereka. Dalam transaksi jual beli, Nabi bersabda, "Al-bayyani bil khiyar, ma lam yatafarraqa." Dua orang yang saling bertransaksi punya hak pilih, melanjutkan atau membatalkan, sepanjang belum berpisah. Kemudian beliau berkata, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau keduanya punya sidik, kejujuran, ketulusan dan saling transparan, diberkahi transaksi jual beli. Ini di dalam masalah transaksi. Kalau dia punya kejujuran, ketulusan, akan diberkahi. Dan Allah firman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu punya sidik, maka pasti yang terbaik untuk mereka. Dan ini ayat termasuk ayat yang paling umum menjelaskan kebaikan untuk manusia. Harus ada ketulusan dan kejujuran. Iya. Para ulama kita berbicara tentang hubungan bermasyarakat, ketaatan kepada pemerintah, bagaimana hidup di dalam negara dengan cara yang baik dan benar. Mereka berbicara bukan karena pegawai negara, bukan dibayar. Tapi itu adalah ketulusan karena agama, karena memang Allah memerintah seperti itu, Rasulullah memerintah seperti itu. Tidak ada yang bisa merubah mereka. Iya. Dan itulah yang disebut dengan kejujuran, ketulusan. Kemudian hendaknya yang keempat dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia mencintai kebaikan untuk manusia, senang menyebarkan manfaat. Man istata'a minkum ayyam fa'akhafu falyaf'al. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Kemudian yang kelima, dia berbaik sangka kepada manusia. Bagaimana hidup bermasyarakat? Dia selalu berburuk sangka kepada orang. Ada yang berbuat begini, dia berburuk sangka. Berbuat begini, berburuk sangka. Ini hal yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Justru kalau ada orang yang keliru, ada orang yang misalnya punya kejelekan, punya kebaikan. Ada kebaikan berarti itu ada potensi yang bisa dikembangkan. Kita lihat potensinya, kita kembangkan potensi tersebut. Kekurangannya kita tutupi dengan hal yang lain, dengan cara dinasihati, dengan cara yang lainnya. Nah, ini hidup bermasyarakat namanya dengan berbaik sangka. Adapun kalau kita punya kebiasaan melihat seseorang kita senangi, atau kita lihat pada sebagian manusia ini kelihatannya kurang dalam begini, kemudian langsung kita babat, maka ini bukan hal yang baik. Ya, bukan masuk akal ya seorang kalau tangannya luka, ya, ambil pisau potong aja, ini tangan luka, bikin repot saya, buang aja sekalian. Ya, kalau orang tangannya luka, kan diobati. Ya, seperti itulah. Makanya di dalam kehidupan ini hendaknya seorang itu
punya sifat berbaik sangka. Iya, saling mengharapkan kebaikan di tengah manusia. Kemudian yang keenam dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran. Sebab kehancuran itu banyak. Kesyirikan kepada Allah, kekafiran, perbuatan dosa dan maksiat, kezaliman. Ya. Kemudian tidak mensyukuri nikmat. Dari sebab kehancuran adalah tamak. Dia bersombong. Ya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian dia selalu berbuat jelek kepada manusia. Banyak dari sebab-sebab kehancuran. Itu hendaknya dihindari. Dan ini harus dipahamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, setiap warga negara wajib memahami hal ini. Supaya dia tidak mengundang musibah terhadap manusia yang lainnya. Coba bayangkan seorang berbuat kesyirikan saja. Kita tidak tegur kesyirikan, kita biarkan saja. Dengan alasan sebagian orang toleransi ya. Ini toleransi tidak benar. Oh, kita tidak usah saling menyalahkan. Justru kalau dia tidak menyalahkan, dia tidak menegur, itu namanya tidak cinta kepada saudara. Ya, saya kalau cinta kepada saudara, cinta kepada anak, saya tegur kalau dia salah. Supaya dia menjadi baik, menjadi lurus. Kalau terjadi kesyirikan, ini sebab kehancuran. Karena itu dalam Al-Quran, Allah firman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Ini ucapan kafirnya orang-orang kafir. Dari Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin. Maka Allah firman, sungguh kalian telah membuat sebuah perkara yang besar. Hampir langit itu runtuh karenanya. Hampir bumi itu terbelah. Hampir gunung berjatuhan. Perhatikan berbagai musibah. Petaka datang disebabkan karena apa? Karena dosa dan maksiat. Dari yang menghancurkan Bani Israel, dilakukan di tengah mereka kemungkaran, tidak ada saling mengingkari. Kemudian dari karakteristik seorang warga negara, dia punya amanah. Punya amanah. Iya. Dan amanah ini adalah sifat yang hendaknya dijaga. Dengan amanah inilah tegaknya langit dan bumi. Dengan agama ini, itulah pekerjaan yang baik. Ya. Apabila amanah ditelantarkan, itu adalah tanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedelapan dari karakteristik seorang warga negara yang baik, dia punya kelemah lembutan, cinta hidayah kepada manusia. Ini yang membuat keberhasilan pada masyarakat Medina yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau itu kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkan kamu. Ya. Maka seorang hendaknya cinta kebaikan untuk manusia, berlemah lembut. Kemudian yang kesembilan, dia mempermudah, tidak mempersulit, memberi kabar gembira, jangan membuat orang lari. Karena itu Nabi ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi berpesan kepada keduanya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian berdua membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua itu rukun dan tidak berselisih. Ya. Ini 9 poin mewakili ya, dan banyak sekali sebenarnya poin-poin pembahasan sifat-sifat yang harusnya banyak kita kaji di tengah masyarakat kita. Yang terakhir, pembahasan tentang asas dan pijakan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ini harus dipahami. Bahwa tidak akan tegak sebuah negeri yang baik, tidak akan tegak sebuah kehidupan bermasyarakat yang ideal kalau dia tidak memiliki hal ini. Iya. Yang pertama, asas yang pokok adalah beramal dengan kitab Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu terbatas pikirannya. Iya. Ide-idenya itu ada kelemahan-kelemahannya. Walaupun dia mengambil seluruh manusia di atas muka bumi ini untuk saling bahu-membahu membantu dalam hal itu, belum tentu dia akan mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau dia berpedoman kepada Al-Quran dan kepada sunnah, itu dijamin kebaikannya. Dan telah dipastikan kecukupan untuknya. Karena itu Allah firman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran maupun sunnah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin selalu di atas petunjuk, dijamin selalu bahagia. Dijamin selalu bahagia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari asas tegaknya negeri. Dan perlu saya ingatkan ya, di asas pertama, berpegang dengan Alkitab dan sunnah. Seluruh pembahasan dari tata negara, dari politik, dari perekonomian, dari kehidupan bermasyarakat, itu ada aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ada aturannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja dari keperluan hidup manusia, semuanya tegas aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kita tidak boleh berpaling darinya. Apalagi di dalam negara ini. Ya. Dimaklumi bahwa di Undang-Undang Dasar kita 45 pasal 29 ayat 2, negara itu menjamin setiap penduduknya memeluk agamanya masing-masing dan melaksanakan keyakinan dalam agamanya. Ya. Maka kita sebagai umat Islam yang memang terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan inilah kita memperbaiki negeri. Dengan inilah kita membina. Dan tidak mungkin ada seorang muslim dan muslimah kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian berbuat keonaran di negerinya. Itu tidak ada sejarahnya. Ya. Kalau ada yang berbuat kerusakan, itu pasti dia keliru dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berpegang dengan benar. Karena itulah sifat para nabi. Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Kemudian yang kedua dari asas dan pijakan menjadi warga negara yang baik, mengambil contoh dan teladan dari generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik umat ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Iya. Karena itu Imam Malik rahimahullah, tiap kali beliau duduk di majelis, beliau berkata kepada manusia, "La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwalaha." Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali kalau dia mengikuti apa yang memperbaiki generasi awal umat. Ya kalau ingin baik, ikuti generasi awal. Ya. Dan di sini di pembahasan saya terangkan ya dalil-dalil. Saya meringkas. Kemudian yang ketiga dari pijakan adalah seorang berpijak di atas ilmu dan mengambil dari para ulama. Mengambil dari para ulama. Ini penting sekali. Ya. Berpijak di atas ilmu dan mengambil dari para ulama. Karena ilmu agama bila kuat di sebuah tempat akan sedikit kejelekan di tempat itu. Kapan ilmu agama lemah di sebuah tempat, akan banyak kejelekan terjadi di tempat tersebut. Saya beri contoh saja. Ini kemarin kejadian bakar-bakar hutan. Ya. Ini apa sebabnya mereka? Masya Allah, begitu teganya ya, membakar hutan. Mereka tidak berpikir, tidak punya ilmu, kadang mengikuti hawa nafsunya, cari dunia. Jadi pikirannya kalau saya bakar hutan ini, ya cepat saya peroleh kayu, cepat saya buka lahan. Dia nggak pikir bahwa kalau dia membakar mungkin terjadi kebakaran, mengakibatkan asap untuk manusia. Dia berpikir jauh seperti itu. Sama dengan sebagian nelayan, ya nangkap ikan, lempar bom saja. Dia pikirannya ingin menangkap ikan, tapi dia nggak tahu bahwa dengan bom yang dia lempar, dia rusak dari habitat di bawah laut. Dia membawa hal yang tidak baik untuk manusia. Ya, ini karena kurang dari ilmu. Kurang kesadaran. Coba kalau dia paham agama saja. Satu ayat saja dia pahami dalam Al-Quran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi diperbaiki oleh Allah. Ini satu ayat. Ini adalah ayat yang mengatur seluruh urusan negara dari awal hingga akhir. Luar biasa kandungan ayat ini. Iya. Kemudian berpegang, mengambil pertimbangan dari ulama. Sekaligus patuh dan taat kepada pemerintah. Karena itu Sahal bin Abdullah Tasturi berkata, bahwa manusia, Sahal bin Abdullah Tasturi ini, seorang alim dan seorang pemimpin. Beliau berkata, manusia akan terus-menerus di atas kebaikan, sepanjang mereka mengagungkan penguasa dan ulama. Ada dua komponen yang harus diagungkan. Penguasa dan siapa? Ulama. Sekali lagi, penguasa dan ulama. Iya. Kata beliau, kalau mereka mengagungkan dua komponen ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kapan mereka meremehkan dua komponen ini, menghinakannya, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Karena itu telah datang dalam tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, kewajiban taat kepada ulama dan taat kepada pemerintah.
dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak akan terbina negara yang baik, kehidupan yang baik kalau pemimpinnya memutuskan ketetapan, setelah itu yang lainnya sibuk berbuat kerusakan, melakukan demo-demo, ya. Kemudian melakukan aksi-aksi penolakan. Dan kita mengalami di negeri ini ya, dari berbagai kerusakan-kerusakan. Dari orang-orang yang kadang di pemerintahan sendiri, tapi gemar menghujat pemerintah di depan umum. Ini tidak ada baiknya menghujat pemerintah di depan umum. Itu salah di dalam hukum syariat kita. Menghujat pemerintah di depan umum itu tidak membawa kemaslahatan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidul sultan, fala yubdiha alaniya." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia tangi pemerintah itu, pegang tangannya, sampaikan nasihatnya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Ini dasar di dalam agama. Pijakan bermasyarakat dan bernegara diatur di dalam Islam. Dan ini saya kira banyak dari manusia yang sudah melanggar hal ini di negeri kita ini. Karena itu, kejadian tahun 98 ya, adalah kejadian yang sangat menyakitkan. Di mana terjadi berbagai keonaran, kerusakan, dilanggarnya dari harta-harta manusia, kehormatan, tertumpahnya darah. Ya. Gara-gara katanya ingin melakukan reformasi. Mana reformasi yang mereka lakukan hingga hari ini? Apa yang didapatkan oleh negeri? Ya. Kalau punya memang nasionalisme yang benar, harusnya tidak ada perbuatan yang seperti itu. Iya. Karena itulah nasionalisme, kecintaan kepada negara harus dibangun di atas hukum syariat, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan. Harus dibangun di atas ibadah, ketakwaan dan keimanan. Itulah yang memberi manfaat kepada manusia. Iya. Dan sebagian orang kadang dia perhatikan hal-hal tertentu. Dia bukan simbol utama, tapi sifat-sifat pelengkap saya, ciri-ciri. Ya. Dilakukan, tapi tidak pula terjadi hal yang baik. Buktinya setelah banyak dari universitas sekarang ini, mahasiswa-mahasiswa kegemarannya melakukan demo-demo, melakukan aksi-aksi anarkis. Ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak benar di dalam pemahaman bagaimana menjadi warga negara yang baik dan kecintaan terhadap tanah air. Bagaimana seharusnya. Kemudian dari pondasi dasar juga, dan pijakan di dalam hidup bernegara adalah menjaga jamaah dan menjaga kebersamaan. Kita ini umat Islam, kalau dipimpin oleh pimpinan negara muslim, itu artinya kita berjamaah. Dan tidak boleh keluar dari jamaah. Tidak boleh merusak kebersamaan. Walaupun pemerintah berbuat zalim, memukul kita, mengambil hak kita, lebih mementingkan dirinya. Ya. Seperti istilah sebagian orang pemerintah, misalnya KKN, itu urusan dia. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Tidak boleh keluar dari kebersamaan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Waman faraqal jamaah qaida shibrin mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Jangan karena dia ingin menuntut kepentingannya, oh saya punya hak, tidak diberikan oleh pemerintah. Saya ingin demo, saya ingin melakukan kudeta, merebutnya. Tapi diakibatkan manusia yang lain merugi. Tidak seperti itu. Kalau haknya tidak diberi, dia mohon kepada Allah. Tapi kewajibannya dia tunaikan kepada pemerintah. Itulah perintah Nabi SAW. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dapati penguasa yang zalim, dia mementingkan kepentingan dirinya?" Kata Nabi, "Tu'adduna alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi haqqakum." Kalian tunaikan kewajiban kalian terhadap mereka, adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan buat aksi-aksi anarkis. Iya. Maka inilah yang dijaga di dalam kehidupan bermasyarakat, tuntunan yang sangat indah di dalam agama kita. Kemudian dari hal yang merupakan fondasi tegaknya sebuah negeri, kehidupan bermasyarakat, kita hendaknya hidup dengan rahmat. Agama ini adalah rahmat. Al-Quran adalah rahmat. Hadits Rasulullah SAW adalah rahmat. Tuntunan-tuntunannya semuanya mengandung rahmat. Mengandung rahmat. Kalau rahmat ini menjadi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara sebagian komponen negara dengan komponen yang lainnya. Andai kata akur misalnya antara pemerintahnya dengan DPR-nya, MPR-nya dan seluruh komponen di dalam negara, semuanya dibangun di atas rahmat, akan baik. Iya. Tapi kita sendiri mengalami kadang diekspos di media-media hal-hal yang tidak mendidik masyarakat. Tidak menggambarkan cinta tanah air yang benar. Tidak menggambarkan nasionalisme yang benar.
Sebab bukan hal yang benar seorang itu gampang mencela penguasa di mimbar-mimbar. Bukan hal yang benar seorang itu gampang mengkritik presiden misalnya di media-media. Ini hal yang dijaga. Hal yang dilarang di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Sebab itu bisa melahirkan kemungkaran yang besar. Merusak jemaah, merusak kebersamaan. Memanasi hati rakyat. Menimbulkan kedengkian. Maka tidak akan tercipta kebaikan. Karena itu harus dibangun segala makna di dalam kehidupan bermasyarakat dengan rahmat. Dan ini pokok yang hendaknya dijaga. Kemudian yang ketujuh, bahwa di antara pijakan menjadi warga negara yang baik adalah menjaga keamanan dan ketenangan di dalam negeri. Keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Ya, dipikul oleh seluruh masyarakat yang hidup di dalam negeri itu. Bukan urusan TNI saja, bukan urusan Polri saja. Tapi ini adalah urusan seluruh orang yang hidup di dalam negeri. Dia punya kewajiban di dalam menjaga keamanan di dalam negeri. Dan ini banyak sekali dalil-dalil dari tuntunan agama kita yang menjelaskan. Kemudian dari prinsip pokok dalam kehidupan bermasyarakat adalah pertengahan. Menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Karena itu kalau ada yang ekstrim di dalam pemikirannya, ada yang berlebihan di dalam perkara, diingatkan, ditegur, ya, diingatkan dan ditegur, agar supaya terjadi sikap pertengahan lurus. Dan inilah yang akan membawa kebaikan untuk manusia. Kemudian yang kesembilan, hendaknya ditegakkan keadilan. Ini juga dari perkara pokok yang luas jabarannya. Kemudian yang ke-10, mengadakan perbaikan dan menolak segala bentuk perusakan. Ya, Allah firman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Tidak boleh berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Dalam ucapan maupun perbuatan tidak boleh berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan ini tuntunan dalam agama kita. Karena itu kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan. Kemudian yang ke-11 adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Ya, kalau ada hal yang maslahat, dihidupkan. Ada mafsadat, dihindari. Yang tidak bisa dihilangkan, kalau maslahatnya tidak bisa diwujudkan sepenuhnya, maka semampunya. Kalau mafsadatnya tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi. Nah, itu begitu cara hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta dari kebaikan tersebut. Kemudian yang ke-12 adalah saling nasihat menasihati. Dan yang ke-13 tidak boleh berlaku zalim, khianat dan melanggar janji. Ya. Perhatikan ya, dari keindahan agama ini. Seorang warga negara, kalau dia sudah berjanji, turis-turis asing yang masuk ke negeri kita, itu terikat perjanjian ya. Turis asing itu ketika masuk ke negeri kita, itu distempel paspornya di imigrasi. Itu artinya perjanjian dari negara akan menjaga keamanan orang ini. Masuk di dalam negeri kita. Jadi kalau pemerintah sudah membuat perjanjian dengan mereka, kewajiban kita adalah menjaga perjanjian. Umat Islam ini tidak pernah dididik menjadi umat yang pengkhianat, melanggar janji. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Dhimmatul muslimina wahida, yas'a biha adanahum." Tanggung jawab kaum muslimin itu satu, dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atas, semuanya menjaga. Iya. Dan Rasulullah bersabda, Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ini kafir yang ada ikatan damai dengannya, tidak saling berperang. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi, maka dia tidak mencium baunya surga. Iya. Karena itu dari keliru pemikiran sebagian manusia kafir itu harus selalu dibunuh, itu keliru. Tidak ada dalam agama kita seperti itu. Kafir itu ada 4 jenis dalam agama, dalam syariat kita. Iya. Ini semuanya dijaga dan dipelihara. Karena itu kalau ingin berbicara tentang masalah nasionalisme yang benar, itu tuntunannya ada dalam agama. Ya, dan tidak perlu mengajari umat Islam masalah toleransi. Sebab di dalam agama kita seluruh hal yang menjamin kebaikan hubungan antara masyarakat, antara muslim dengan muslim, antara muslim dan non-muslim, antara pemerintah dan rakyat, semuanya diatur dengan indah di dalam agama kita. Ada tuntunannya. Sisa bagaimana memahamkan umat ini agama yang benar. Mendekatkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah supaya terbuka wawasan berfikirnya. Ya. Kalau kita memikirkan sendiri jalan untuk hal tersebut, kita tidak sanggup. Sebab akal kita terbatas. Tapi kalau kita ikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang paling lengkap. Kemudian sebagai penutup di sini, ini tema pembahasan yang saya sampaikan saat ini. Tema pembahasan yang luas ya. Sebenarnya saya intisarikan dari 365 judul pembahasan. Ya. Dan itu tema harian untuk sebuah acara di radio dengan judul bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya, sebab kita alhamdulillah punya radio di beberapa wilayah, Jabodetabek kita ada radio,
di Makassar, di Aceh, di Kendari, dan insya Allah daerah-daerah lainnya. Salah satu materi wajib di radio kami adalah tema bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dan itu tema harian. Sebab ini diantara pondasi yang pokok yang memang harus kita mendidik umat dengannya supaya tercipta kebaikan di tengah masyarakat. Karena itu banyak dari pembahasan ini saya ringkas, saya berikan gambaran global, ya, dan karakteristik serta asas-asas itu kalau kita terangkan satu persatunya itu perlu tema-tema pembahasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan sudah berulang kali saya ditegur waktunya lewat. Jadi mudah-mudahan ini dimaafkan oleh seluruh hadirin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.